Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Rizaldi. Saya dari PL3B1. Di sini akan menjelaskan tentang tugas saya untuk tugas pertemuan 8, Bottom Navigation View Fragment. Di sini saya akan memulaikan dengan demo terlebih dahulu. Di sini ketika saya membuka aplikasi, saya mulai dari ulang ya. Bisa lihat akan dimulai dari homepage. Dari homepage kita bisa memilih dari tiga option yang di bawah menu ini. Jadi ada home, profile, dan tiket. Di tiket ini, uh, ketika kita menekan tombol buy tiket, akan menuju ke fragmen yang lain, yang dimana ketika kita mengklik ini, bukan halaman, text view yang kosong ini, ketika kita klik maka akan melanjutkan ke fragmen yang lain, yang di fragmen ini kita bisa memilih dari salah satu opsi yang ada di spinner ini. Setelah itu ketika klik buy tiket, kita akan kembali ke order tiket dan jenis tiket tersebut akan terlihat di fragmen sebelumnya. Ketika kita buy tiket maka akan kembali ke halaman order tiket. Itu overview untuk bukan overview apa? Untuk demo aplikasinya. Kita bisa lanjut ke penjelasan kodenya. Penjelasan kodenya ya. Terlebih dahulu kita bisa lihat dari activity main XML. Kita bisa lihat di sini untuk activity main XML di sini ada dua elemen, yaitu ada navhost fragment. Di sini merupakan tampilan utama untuk fragmen tampilnya, dan di dalamnya navhost fragment di sini ada navgraph. Navgraph sendiri itu adalah bottom notification yang menunjukkan alur-alur fragmennya. Jadi kita bisa dilihat kalau tadi ini ada tiket menuju ke order fragment, menuju ke picker fragment. Menujunya ini disebut dengan action. Itu untuk navhost fragment, dan di bawahnya ini ada bottom navigation view, yang dimana menunya ini dideklarasikan di bottom navigation menu. Jadi di sini bottom navigation menu ada tiga icon, yaitu ticket fragment, home fragment, dan profile fragment. Jika diklik maka akan menuju ke fragment sesuai nama ID-nya. Itu untuk activity main. Kita bisa activity home. Activity home itu tidak ada yang menarik. Cuma ada text view dan button. Selanjutnya fragment order. Di sini ada tiga item. Yang pertama itu ada text view, button. Lalu setelah itu ada text input layout dan uh, text input edit text. Yang di sini saya membuat clickable false, jadi tidak bisa diklik, tidak bisa difokus, dan tidak bisa di long click. Jadi kalau long click itu ditekan, maka tidak bisa ditekan. Itu untuk fragment order. Lalu ada fragment picker. Kalau tadi ingat di demo, ini tempat kita memilih jenis tiket. Maka jika diklik drawable-nya atau diklik ininya, maka akan keluar spinner. Di sini ada beberapa elemen, yaitu ada text input layout dan autocomplete text view. Lalu setelah itu ada button buy ticket. Jadi kalau kita ingin, ketika sudah memilih tiket, ketika buy tiket maka akan kembali ke fragmen sebelumnya. Itu untuk fragment picker. Ini fragment profile, cuma ada image view dan beberapa text view. Ini untuk fragment order. Dan ini fragment tiket. Cuma ada image view, text view, image view, dan button. Kita akan lanjut ke penjelasan kodenya.
Di main activity ini sendiri ada beberapa kode untuk memulai. Jadi ini mencari nav controllernya dulu dengan, kalau kita ingat tadi nav controller ini uh, merujuk kepada elemen ini, nav host fragment. Setelah mencari tahu ini, kita akan setupnya kepada bottom navigation view, sehingga ketika menu, salah satu icon menu di bottom navigation view itu diklik, maka akan uh, nav controllernya merespon istilahnya. Jadi akan memindahkan ke fragmen tertentu. Itu untuk main activity. Untuk home fragment saya tidak merubah apa-apa, karena di home fragmentnya itu tidak ada logic untuk dilakukan. Untuk profile fragment sama. Untuk tiket fragment, jadi untuk fragment ini, jadi ketika buy button tiket itu diklik, maka akan menavigasi ke action. Untuk actionnya ini sendiri, tiket fragment, direction, action tiket, fragment to order fragment. Jadi ini kalau kita ingat di bottom navigasi, jadi ini merujuk kepada action dari tiket fragment ke order fragment. Jadi tiket fragment menuju ke order fragment. Ini yang dimaksudkan action itu. Jadi ketika kita klik buy ticket button, maka akan menavigasi menuju order fragment. Di dalam order fragmentnya ini sendiri ada beberapa logic juga. Yang pertama ticket type. Jadi kalau kita klik ini box text view ini, maka akan menuju ke picker fragment. Jadi bisa lihat dari bottom navigation atau navgraph ya. Jadi dari order fragment menuju picker fragment. Ini actionnya. Setelah itu juga di sini ada beberapa logic. Ada beberapa logic lagi. Fan nav controller pack stack entry. Gampangnya saja untuk kode ini, kita ketika sudah menuju dalam picker fragment, kita mencari data yang dikembalikan oleh picker fragment dengan key ticket. Kalau misalnya ada, maka akan mengubah teks ticket type dengan hasil yang dikirimkan oleh picker fragment. Jadi ketika sudah memilih ini, maka data ini akan dikembalikan menuju order fragment dan ditampilkan dalam ticket type. Untuk button buy ticket, ketika diklik maka akan navigate up, berarti kembali menuju stack atasnya. Untuk stack atasnya sendiri bisa lihat dari sini, berarti menuju ticket fragment. Jadi untuk order fragment, kita bisa lanjut ke picker fragment. Di picker fragment ini ada beberapa logic juga. Yang pertama kita menentukan adapternya dulu. Adapternya itu seperti string adapter, array adapter. Jadi adapter ini merupakan kumpulan string yang kita definisikan dalam string XML. Ya, ini. Jadi kita bisa lihat di spinner ticket ini ada 3 item. Jadi kita ingin memasukkan 3 item itu dalam spinnernya. Jadi kita membuat array adapter. Setelah membuat tiket adapternya atau array adapternya, kita memasukkan set adapternya dalam spinner ticket ini dengan tiket adapter. Setelah itu, setelah membuat adapternya, kita akan membuat logic di mana karena ini bukan elemen spinner, jadi kita perlu melakukan beberapa kode tambahan.
Jadi kalau kita diklik, maka klik daerah ini atau daerah mana, saya yang penting diklik, maka akan menunjukkan drop down. Gampangnya aja ini untuk kode ini. Setelah itu, ini kode untuk mengubah, bukan mengubah, membaca apa yang telah dipilih user. Apa yang telah dipilih user maka akan masukkan ke dalam variabel selected item. Dengan informasi tersebut, maka ketika kita mengklik button buy ticket, maka akan mengirim data kepada previous box tag entry, berarti entry dari sebelumnya, atau dari ini berarti order fragment dengan uh, tag key ticket. Lalu di sini saya juga uh, menggunakan Elvis operator. Jadi kalau kita lihat definisi selected item itu merupakan string, nullable string. Jadi string ini bisa kosong. Jadi kalau misalnya ini masih kosong, berarti kalau saya contohkan aja. Jadi ketika buy tiket dan ketika user tidak memilih tiket, maka secara default akan menggunakan string tiket, karena ketika dalam kode ini selected item itu dalam bentuk null. Karena null itu akan membuat error. Jadi saya menggunakan Elvis operator dengan defaultnya itu tiket, string tiket. Oke, itu untuk kodenya. Mungkin saya akan menyinggung beberapa hal tentang styling saya. Untuk styling saya membuat beberapa. Jadi di sini saya menggunakan fragment title. Jadi title yang Anda lihat ini di order title bla bla bla, itu saya menggunakan style fragment title. Walaupun ada beberapa yang saya override juga. Jadi di sini ini menggunakan semua fragment itu titlenya menggunakan style yang sama. Cuma saya override beberapa, misalnya di homepage ini biar lebih besar daripada style yang lain. Selain itu juga saya menggunakan custom button. Jadi semua button yang Anda lihat ini menggunakan style ini. Jadi warnanya saya ubah dan teks colornya saya ubah juga. Setelah itu juga saya mengubah style ini, action bar title, dengan parentnya ini. Dan teks colornya saya ubah. Setelah itu juga custom action bar. Jadi action barnya ini saya uh, edit juga stylenya dengan mengubah warna backgroundnya dan title text stylenya. Oh, jadi karena ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus dimasukkan kepada style ini biar bisa mengubah title text stylenya. Karena di action bar-nya ini sendiri kita bisa lihat title text stylenya itu harus diubah biar teks style title-nya ini bisa berubah. Jadi setelah saya membuat ini stylenya, maka saya masukkan action bar stylenya ini kepada temanya yang digunakan pada proyek saya, dan saya menggunakan style tersebut di manifest saya. Jadi kita bisa lihat ini saya gunakan di activity saya. Jadi saya merubah warna. Jadi saya di sini merubah warna status plus color. Jadi warna ini saya merubah teks title ya dan background action bar-nya. Lalu membuat custom button dan custom title.
custom font. Mungkin itu saja untuk penjelasan tugas saya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.